Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Heboh ya orang yang paling merasa berjasa kepada Pak Joko Widodo. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama langsung kita saksikan jejak-jejak digital berikut ini yang bisa membungkam orang yang merasa paling berjasa dengan Pak Joko Widodo. Let's go. Jokowi tidak punya pengalaman. Dia kan gubernur DKI. Pengalamannya dari wali kota Solo. Tapi jangan tiba-tiba karena dia terkenal Jakarta tiba-tiba dicalonkan presiden, bisa hancur negeri, bisa masalah negeri ini, dicampur aduk. Nanti negeri ini tidak punya nilai. Nanti ini kacau negeri ini. Kasih tahu semua itu terumul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Dengan ini, Pak Jokowi, saya serahkan mantan pasangan saya kepada Bapak dengan mas kawin sajadah. Nah, itu aja. Jadi itu aja. Jadi Bapak nanti mesti kasih saya sajadah, Pak. Betul. Setuju, Pak? Baik, saya terima, Pak Wiranto. Saya terima. Saya pernah dengar sendiri dari beliau, Pak Jokowi itu mengaku Pak Prabowo itu betul-betul teman baiknya. Teman baiknya itu kan pertama, Dan dia lebih dulu kenal Prabowo kan, Iya. secara dekat daripada betul, Mega. beliau kan yang kemudian Prabowo karena membawa Iya. Pak Jokowi ke DKI. Nah, ini menarik nih. Jadi tolong didetailkan buat Mas Topo, Mbak Topo nih yang mungkin nggak tahu bahwa dulu sebetulnya PDIP mau calonin gubernurnya Foke. dan terutama almarhum Persisnya Taufik Bang Kimas Taufik, itu ya, Bang sudah Taufik sangat Kemas, kuat. ya. Tapi kemudian Prabowo yang bawa Jokowi ke Ibu Mega. Betul. Dan harus deal dengan Pak TK juga ya. Betul, harus Bisa deal cerita dengan tuh Pak- gimana ceritanya? Nah, ini menarik. Saya kan? mendengar cerita orang. Ya. Tetapi begini, saya itu sudah pernah diajak ke rumahnya Foke, Iya. rumah dinasnya. Iya. Ketika sudah dapat kepastian bahwa dia dicalonkan oleh PDIP di DKI. Iya, Gitu. Ini kita mesti jelasin nih, Foke itu nama panggilannya Fauzi Bowo ya, Fauzi ketika Bowo, itu ya. gubernur yang incumbent. Iya. Ya. Jadi kita sudah dari situ, kita dikumpulkan beberapa orang untuk menyampaikan bahwa ini akan maju. Iya. Tiba-tiba beberapa waktu kemudian ada berita tentang Pak Prabowo membawa Jokowi ke PDIP, Iya. ke Ibu Mega, Iya. gitu. Yang kemudian kita tahu, loh, Wong Bang TK sudah mencalonkan Pak Fauzi, Iya. Pak Foke, gitu. Iya. Prabowo Dan bilang, sudah terima mahar pula ya. dengarnya Iya. begitu. Jadi dengarnya begitu, wah gimana caranya? Pak Prabowo lah yang mengatakan, oke, asal terima Pak Jokowi, atau terima Jokowi, oke, kita selesaikan urusan itu. Iya. Dia yang menyelesaikan urusan. Dia yang menyelesaikan urusan itu, Pak Prabowo Subianto. Itu. Cerita ini saya tahu persis karena saya ada di dalam pusaran itu waktu itu. Saya tahu persis karena saya ada di sana. Saya ada di pusaran itu pada waktu itu. Jadi saya memulai cerita sekitar mungkin tanggal 6 ya, 6 Maret 2012. Itu dilakukanlah sebuah fit and proper test di kantor DPP PDI Perjuangan, waktu itu masih ada di Lenteng Agung. Ada 2 orang yang menjalani fit and proper test calon gubernur DKI pada waktu itu. Yang pertama itu Joko Widodo, Pak Jokowi, ya, waktu itu masih wali kota Solo. Kemudian yang kedua namanya Nono Sampono, mantan Danjen Marinir, ya. Kemudian pengen maju menjadi calon gubernur DKI. Nah, di hari yang sama saya juga ada di sana. Saya ada di sebuah ruangan lain di lantai 2 atau lantai 3 saya lupa. Sebuah acara yang dibuat oleh DPD PDI Perjuangan Jakarta. Waktu itu yang mengundang saya Pak Jarod Saiful Hidayat. Saya diminta presentasi hasil survei waktu itu bersama Indobarometer tentang peluang siapa yang paling mungkin untuk terpilih menjadi calon gubernur DKI tahun 2012. Waktu itu saya sudah menjadi promotor Pak Jokowi. Karena saya sudah jadi promotor Pak Jokowi dari Desember tahun 2011. Nah, walaupun acaranya bersamaan, di hari yang sama, di tempat yang sama, saya hari itu nggak ketemu dengan Pak Jokowi. Tapi malamnya, Pak Jokowi telepon saya. Pak Jokowi cerita bahwa beliau hanya menjalani fit and proper test selama 5 menit saja.
tanpa ada pertanyaan macam-macam. Yang ditanyakan tuh cuman satu lah kira-kira. Intinya ini Jakarta, pilkadanya pasti mahal. Anda punya kemampuan nggak untuk itu? Gitu. Anda punya logistik nggak untuk itu? Pak Jokowi cuman jawab, iya saya mampu. Tapi kalau ditanya berapa, Pak Jokowi nggak, ya mampunya berapa, Pak Jokowi nggak mau jawab. Pak Jokowi cuman bilang, ya ada, mampu. Gitu. Sementara kandidat yang lain itu menjalani fit and proper test itu mungkin 1 jam lebih. Nono Sampono itu menjalani fit and proper test 1 jam lebih. Pak Jokowi waktu itu merasa, oh kok ya fit and proper test yang dia jalani itu kayak semacam terpaksa aja gitu ya, ogah-ogahan aja gitu, karena yang ditanya cuman punya kemampuan berapa, karena pilkada DKI pasti mahal. Malamnya beliau cerita soal itu, kemudian saya jawab, Pak, memang itu yang menjadi keraguan partai pada saat itu. Memang itu yang menjadi keraguan partai pada saat itu, karena orang yang fit and proper test Bapak masuk ke ruangan tempat saya bicara hal yang sama. Kira-kira Pak Jokowi itu cocoknya nanti diorbitkan di Jawa Tengah aja, ya, karena partai di sana juga kuat. Sementara kalau di Jakarta itu pilkadanya mahal dan Pak Jokowi kayaknya nggak akan mampu. Ngongkosin saksi aja mungkin Pak Jokowi tidak akan mampu, gitu. Nah, saya bilang, tapi kan Bapak punya pendukung setia, pendukung yang sudah lebih dahulu menyatakan akan mengusung Pak Jokowi di Jakarta. Lalu Pak Jokowi berinisiatif menelpon mereka. Nah, yang ditelepon oleh Pak Jokowi itu waktu itu malam itu adalah Pak Prabowo Subianto, Pak Hasim Joyo Hadikusumo, Pak Yusuf Kalla, ya, dan Pak Jan Farid. Begitu menurut cerita Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi setelah menelpon mereka kembali teleponan dengan saya menyatakan bahwa orang-orang ini komit mendukung Pak Jokowi. Ya walaupun misalnya PDI nanti nggak ngasih misalnya, tapi orang-orang ini komit untuk mendukung Pak Jokowi di Jakarta. Dan mereka akan berusaha untuk mendekati PDIP supaya mau mengusung Pak Jokowi di Jakarta. Orang yang paling ngotot untuk mengusung Pak Jokowi di Jakarta itu namanya Prabowo Subianto. Jadi Pak Prabowo itu waktu itu sangat kagum dengan cara Pak Jokowi mengelola Solo dan ingin cara-cara yang baik mengelola Solo itu kemudian dibuatkan di Jakarta supaya ada best practice cara mengelola kota di Indonesia. Ya, makanya Pak Prabowo itu ngotot sekali untuk mengusung Pak Jokowi di Jakarta. Dan jangan lupa yang menemukan nama Basuki Cahayapurnama, Ahok, dan ngotot menjadikan Ahok sebagai pasangan Jokowi itu juga Prabowo Subianto namanya. Kan secara logika itu waktu itu sangat berisiko mengusung seorang keturunan Tionghoa menjadi calon wakil gubernur Jakarta, tapi Prabowo Subianto ngotot bahwa wakilnya harus Basuki Cahayapurnama. Jadi karena saya sudah mendukung Anda sebagai calon gubernur dan saya ingin Basuki Cahayapurnama sebagai calon wakil gubernur, maka tugas Anda untuk meyakinkan PDIP bahwa calonnya harus Ahok. Begitu kira-kira omongan Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi pada waktu itu. Itu tugas Pak Jokowi untuk meyakinkan PDIP agar menerima Ahok, karena Ahok juga ditolak. Ahok ini kecuali di Gerindra waktu itu ditolak oleh hampir semua pihak karena berisiko menjadikan Ahok sebagai calon wakil gubernur pada saat itu. Ya tapi itu cerita pada saat itu. Akhirnya Gerindra dan PDI Perjuangan akhirnya sepakat mengusung Jokowi Ahok sebagai calon gubernur dan wakil gubernur tahun 2022. Nggak cuman sampai di sana. Dukungan yang diberikan oleh Prabowo itu all out. Lahir batin. Prabowo-nya sendiri turun ke lapangan. Jalan bersama Pak Jokowi, buatkan iklan di TV buat Pak Jokowi, ya kan? Mengerahkan sumber daya partai untuk memenangkan Pak Jokowi. Flash mob yang ada di Bundaran HI, flash mob kotak-kotak pada waktu itu tuh perintahnya Pak Prabowo dan dieksekusi oleh Tidar, Taruna Indonesia Raya, underbow-nya Gerindra. Saya juga terlibat pada saat itu untuk menjalankan flash mob itu. Jadi Pak Prabowo mengusung Pak Jokowi tidak hanya sekedar memberikan tiket, tapi juga membantu lahir batin. Segala kesiapannya, ya itu juga dibantu oleh Pak Prabowo. Beberapa kali rapat di Mid Plaza itu dipimpin oleh Pak Prabowo. Ada Pak Jokowi, ada Ahok, ada saya. Jadi siapa yang paling berjasa? Hah? Kalau hitung-hitungannya,
ya Pak Prabowo Subianto. Memang orang yang paling ikhlas seperti kata almarhum Gus Dur itu Prabowo Subianto ya. Pak Jokowi, Ahok, apalagi ya kan? Anies Baswedan. Nggak ada Pak Prabowo Subianto keluar-keluar seperti Yusuf Kala. Saya yang bawa Jokowi itu ke Jakarta untuk pilkada. Pak Prabowo nggak pernah tuh. Kayak gitu ya kan? Sampai dia dihianati oleh siapa? Si Anies. Aduh, luar biasa ya kan? Saya Akbar Jaka undur diri, jumpa lagi kita next video. Assalamualaikum, bye bye.